Kisah pertobatan Longinus, sang panglima Algojo. Pada masa penyaliban Yesus di Yerusalem, ada seorang panglima Romawi bernama Longinus. Ia adalah komandan pasukan Algojo yang ditugaskan untuk menyalibkan para penjahat, tegas, berdisiplin, dan tanpa belas kasihan. Begitulah ia dikenal oleh anak buahnya. Baginya perintah adalah hukum, dan kematian hanyalah rutinitas militer. Hari itu ia ditugaskan memimpin eksekusi terhadap seorang pria dari Nazaret bernama Yesus. Tuduhannya mengaku sebagai raja orang Yahudi. Longinus tidak peduli siapapun yang dihukum. Yang penting tugas harus selesai. Dengan dingin ia mengawasi proses penyiksaan dan akhirnya penyaliban di Bukit Golgota. Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Yesus yang disalibkan tidak berteriak marah, tidak mengutuk, melainkan berdoa bagi orang yang menyiksanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata itu menusuk hati Longinus, meski ia mencoba mengabaikannya. Ketika kegelapan meliputi seluruh negeri dan bumi berguncang, Longinus terpaku. Ia melihat Yesus menyerahkan nyawanya dengan tenang. Tanpa sadar ia berkata di hadapan pasukannya, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Namun hatinya masih diliputi keraguan. Setelah penyaliban, ia mendapat tugas berjaga di makam Yesus. Ia sendiri menyaksikan bagaimana kubur itu ditutup rapat dengan batu besar dan dijaga ketat. Ia mendengar gosip dari orang Yahudi bahwa murid-murid Yesus akan mencuri jenazah. Dalam benaknya, cerita kebangkitan hanyalah omong kosong. Tetapi pada hari ketiga, subuh menjelang, gempa besar mengguncang tanah. Batu penutup makam terguling, dan cahaya menyilaukan memenuhi tempat itu. Longinus yang berdiri terkejut, matanya hampir buta oleh sinar. Para prajuritnya jatuh tersungkur ketakutan. Dan ketika ia mencoba menatap ke dalam makam, ia mendapati sesuatu yang mustahil. Makam itu kosong. Beberapa waktu kemudian, ia mendengar kabar dari para murid bahwa Yesus sungguh menampakkan diri kepada mereka. Awalnya ia tidak percaya. Rasa penasaran dan gelisah mendorongnya mencari para murid yang bersembunyi. Setelah melalui jalan sunyi dan bisikan orang-orang, ia akhirnya menemukan mereka. Di hadapan para murid, Longinus mendengar sendiri kesaksian. Bagaimana Yesus hidup kembali, menampakkan diri, makan bersama mereka, dan memberikan damai sejahtera. Hatinya bergetar. Ia, sang Algojo yang memimpin penyaliban, kini berhadapan dengan kenyataan bahwa orang yang ia salibkan telah bangkit. Air matanya jatuh. Ia berlutut di hadapan para murid dan mengakui, "Benar, Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Aku percaya kepadanya." Sejak saat itu Longinus meninggalkan jabatan militernya. Ia dibaptis oleh para rasul, menjadi saksi iman dan mewartakan Kristus ke berbagai tempat. Namun karena imannya, ia dikejar dan akhirnya ditangkap. Ketika ditawarkan kebebasan dengan syarat menyangkal Kristus, ia menolak. Di hadapan pedang yang akan menebas lehernya, Longinus tersenyum dan berdoa, "Tuhan Yesus, aku yang dahulu menyalibkanmu, kini kau izinkan mati bagimu, terimalah jiwaku." Dengan itu Longinus mengakhiri hidupnya sebagai martir Kristus. Dari Algojo menjadi saksi kebangkitan, dari penghukum menjadi pewarta kasih, ia dikenang sepanjang zaman sebagai lambang pertobatan sejati.